Halo semuanya, kembali lagi di podcast Monolog Pena Senja sama gue Victor. Dan ini adalah episode ke-12. Sebenarnya secara teknis ini udah ke-13 sih, tapi eh, secara angka yang gue kasih ini baru masuk ke-12. Dan ini adalah episode terakhir di season 1. Jadi gue pengen coba bikinnya per season gitu lah. Setiap seasonnya 12 episode. Nggak tahu juga fungsinya untuk apa, biar keren aja kayaknya, kayak Netflix. Anyway, apa kabar kalian semua? Baik-baik saja. Gue tahu podcast ini dipostingnya agak telat, yang supposed to hari Senin atau Selasa, tapi ini baru di-record bahkan hari Sabtu. Tapi nggak apa-apa, masih di minggu yang sama. Gue harap kalian semua sehat-sehat di masa-masa seperti sekarang ini. Lagi pada sibuk apa? Gue kemarin-kemarin lagi sibuk ngobrol sama teman-teman yang udah lama nggak ngobrol. Kita ketemu di Clubhouse, kalau kalian tahu ya, platform yang khusus iPhone itu loh, yang belum keluar di Android. Tapi gue yakin bakal keluar di Android sih. Ya kebetulan ketemu teman-teman di sana dan banyak ngobrol sama teman-teman kuliah gue dulu, saat-saat semasa kuliah. Tapi lebih banyak ngomonginnya nggak jauh-jauh dari relationship ya, karena gue rasa emang kalau ngomongin relationship tuh paling dalam ya, karena kita emang nggak pernah ngerti aja soal perasaan gitu. Jadi kayak mikirnya semakin dalam, asumsinya banyak, jangan-jangan gini, jangan-jangan gini gitu. Tapi padahal mah ya kita nggak pernah tahu jawaban pastinya. Anyway, hari ini gue bahas apa ya? Nggak secara spesifik sih. Gue pengen pertama berterima kasih juga kalau misalnya masih ada dari kalian yang ngedengerin sampai di episode kali ini dari awal-awal banget. Gue mulai dari bulan 6, dari Juni, bener gak sih Juni? Gue lupa lagi. Ya pokoknya udah sampai sejauh ini ya. Terima kasih kalau masih ada yang mau dengerin. Ya gue berharap kedepannya Monolog Pena Senja ini bisa jadi sebuah platform, bukan platform lah ya, jadi sebuah konten yang bisa menyenangkan, baik buat diri gue, self healing, baik buat kalian yang mendengarkan. Kemarin gue udah ngadain sesi tanya jawab juga lagi di Instagram, cuman yang nanya dikit banget, 1 orang apa. Jadi ya gue rasa nggak akan gue bahas lagi di sini. Sorry banget karena udah kelewat juga. Anyway, pertama gue pengen ngomongin soal apa ya? Soal menjadi jomblo mungkin. Gue semakin tua, gue udah nggak relate loh sama ceng-cengan orang yang bahas-bahas soal jomblo gitu ya, yang kayak jomblo malam minggu mainnya di goa. Kayak menurut gue itu udah lewat banget sih masanya. Mungkin kalian yang masih muda-muda masih lucu ya, tapi buat gue udah nggak lucu. Gue kayak bawaannya kesel aja. Bukannya gue baper ya, cuman kayak come on man, nih 2021, kayak lu tahu nggak sih itu jokes 10 tahun lalu tuh umurnya tuh udah 10 tahun gitu. Dan buat gue yang udah sering banget denger itu, udah masanya udah lewat. Kayak gue juga ngerasa, maksudnya banyak orang yang bikin jokes gitu walaupun cuma bercanda ya, tapi menurut gue pribadi itu bisa lucu ya karena ada rasa sedih dan ironinya ketika lu menjadi jomblo. Gue pribadi ya jadi jomblo nggak menyedihkan itu kok. Banyak hal-hal yang menyenangkan, malah lu punya waktu banyak buat explore diri lu, buat main sama temen-temen lu, buat push rank segila-gila lu, ngejar apa yang lu nggak bisa kejar kalau lagi sama pasangan. Lu punya pasangan, karena kita tahu ya kalau punya pasangan kita harus belajar banyak kompromi. Kalian yang hobinya apa, mau nggak mau kayak harus belajar kompromi akan hobi lu. Gue juga ngobrol sama temen gue yang di Clubhouse itu, kebanyakan dari mereka cewek. Gue nggak tahu kenapa, kayaknya cowok-cowok emang miskin aja nggak punya iPhone. Enggak lah. Kayaknya teman-teman gue terlalu, kita mengerti price to performance ya, jadi kita tahu iPhone itu overpriced banget, jadi kita nggak beli lah. Terus lu kenapa pakai bang? Karena gue bukan accidentally sih, gue ternyata punya iPad dan gue nggak sadar, oke, gue punya iPad ternyata. Jadi gue install iseng-iseng Clubhouse, dan ya sejauh ini 50% cukup menyenangkan, 50% cukup menyebalkan. Anyway, banyak yang cerita-cerita bergulir mengenai relationship. Gue juga dapat banyak pandangan baru. Gue harap juga kalian gitu ya, banyak-banyak lah dengerin orang lain ngomong, cari masukan, cari referensi banyak-banyak.
Karena kalau di situasi kayak gini, lu sering terjebak di pikiran lu sendiri, lama-lama lu ngerasa diri lu bener mulu. Gue takut banget sih terjebak kayak gitu, jadi gue kayak ngerasa nggak bisa. Gue harus dengar orang lain ngomong, gue harus dengar perspektif, gue harus dengar pendapat orang lain supaya apa yang gue pikirin itu bisa di challenge. Jadi gue nggak selalu ngerasa diri gue bener. Paling bahaya kalau kita selalu ngerasa diri kita bener. Itu paling bahaya, apalagi dalam hubungan. Kayak yang tadi gue bilang, kompromi sih nomor satu sih. Banyak teman-teman gue cerita soal gimana mereka banyak yang putus gara-gara nggak ada yang bisa berkompromi. Dari cowoknya nggak bisa, dari ceweknya nggak bisa kompromi. Sedangkan kalau lu mau lanjut ke tahap yang lebih serius, ya udah pastilah nggak mungkin sebuah hubungan tuh ya cuma ngikutin satu orang aja. Maksudnya kayak kalau cowoknya yang dominan terus ceweknya jadi serba ngikutin apa kata cowoknya, nggak bisa. Begitupun sebaliknya. Jadi dalam hubungan idealnya menurut gua dua-duanya harus sama-sama ada porsi yang ngalahnya, supaya kalian tahu ya kalau emang di dalam hubungan lu mau jalan bareng harus ada yang dikorbanin. Gue ngasih analoginya di salah satu tulisan gue juga, gue tulis soal gimana kita mau jalan bareng di bawah satu payung. Misalnya lu lagi hujan, tapi kita sama-sama punya payung masing-masing dan gak ada yang mau ngelepas payung. Bisa gak sih lu ngebayangin? Kayak kan tujuan kita pengen bareng tuh. Walaupun sebenarnya kita gak bareng pun punya payung masing-masing ya. Payungnya ego lah ceritanya. Tapi kita pengen nih jalan bareng. Pengen jadi sweet, kita pengen jadi couple. Pengennya jalan bareng di bawah satu payung yang sama. Ya harus mau gak mau ada yang ngorbanin payungnya. Terus dari situ kemudian payungnya jadi milik bersama-sama. Bukan lagi jadi payungnya sih orang yang satu gitu. Kayak analoginya gak terlalu sempurna, tapi ya itu kayaknya yang terbaik yang gue bisa analogikan. Kita juga bahas mengenai pacar abusive, toxic relationship dikit-dikit gitu ya. Udah banyak yang bahas. Dan gue selalu setiap punya kesempatan, gue gak tahu kenapa, gue sayang teman-teman gue. Banyak dari mereka cewek. Dan gue merasa banyak wanita yang terlalu polos di dalam apapun. Gue juga gak tahu maksudnya landasan dan prinsip apa yang mereka pegang. Tapi kepolosan itu kadang membuat lu ketemu sama orang-orang yang gak bener, orang-orang yang ngemanfaatin lu. Gue selalu ngingetin ke cewek-cewek jangan jadi blow on lah. Gue mending ngomong sebagai temen lu, jangan bodoh lah. Cowok tuh bisa mengatasnamakan apapun, yang bukan mengatasnamakan apapun. Cowok tuh bisa mengatasnamakan rasa sayang untuk meminta lu melakukan segala macam. Jangan mau dibodohin. Kalian wanita yang sebenarnya pinter, jangan kalah sama perasaan, apalagi kalau lu cuma mau dimanfaatin. Gue rasa banyak banget cewek yang ya akhirnya mereka harus menerima itu, harus menerima permintaan-permintaan yang aneh, permintaan-permintaan yang gak bener, yang menurut gue sebenarnya mereka bisa menolaknya. Cuman ketika mereka diancam dengan rasa sayang itu mereka kalah. Buat kalian yang denger ini, gue pengen bilang jangan kalah men. Kalau misalnya dia nyuruh lu melakukan sesuatu yang gak bener, yang jahat, yang blow on, atau dia abusive sama lu, dia ngelarang lu untuk melakukan sesuatu secara berlebihan, kemudian lu nggak bisa melakukan itu, kemudian dia sampai mukul dan lain-lain, tinggalin aja men. Asli di dunia ini beberapa jenis asshole, salah satunya adalah cowok yang mukul cewek itu. Wah, bubarin aja. Rendah serendah-rendahnya laki-laki yang memukul perempuan. Sebisa mungkin kalau cowok semarah-marahnya cowok sampai mukul perempuan gitu, kayak gila men, lu dibesarin sama ibu lu dari kecil, terus lu gede mukulin cewek yang lebih lemah, yang nggak punya power sebesar lu tuh, harga dirinya di mana? Jangan mau men, jangan pernah mau. Bodoh amat lu mau udah pacaran 5 tahun 6 tahun, kalau lu dipukulin mulu emang samsak tinju. Putusin, cari orang yang jauh lebih baik. Setidaknya yang gak mukul lu itu aja udah cukup. Lu hidup nih masih banyak banget perjalanan yang lu harus lalui. Dan
pas lu pacaran sama orang lu berharap kalian saling menguatkan. Gimana saling melindungi? Gimana saling melindungi kalau yang nyakitinnya orang di sebelah lu yang harusnya ngelindungin lu? Putusin men. Buat cowok-cowok, kalau lu dengar dan lu suka mukul pacar lu, bangsat kalian semua. Gak usah sensor, biarin aja. Emang maksud gue benci banget ya. Kayak banyak orang yang memulai hubungan tuh cuman karena situasi. Kayak orang-orang pada pacaran men. Gue juga mau pacaran tanpa mengandalkan kesiapan itu. Lu boleh punya pendapat yang berbeda sama gue, tapi gue nggak pernah percaya sama pacaran tuh sebagai hal senang-senang doang ya. Kayak menurut gue what a waste of time. Ngapain lu pacaran kalau misalnya lu nggak ada berpikir untuk nantinya serius? Jadinya buang-buang waktu. Gue sempet juga nanya ke teman-teman gue, ke cewek-cewek gitu ya. Kenapa lu cewek? Kenapa cewek-cewek kalau nyari pasangan buat dipacarin sama dijadiin suami kriterianya beda? Terus mereka kayak diem. Mereka kayak baru sadar. Maksud gue, ketika lu pengennya orang menjadi suami kan harusnya itu lu hal yang sama dicari di pacaran ya. Dalam konteks ini kan gue kan selalu nyarinya serius. Ya kalau misalnya lu emang nyari pacar cuman buat seneng-seneng ya beda. Pasti jawabannya beda. Tapi back again gitu ya, kalau gue ditanya, emang lu kalau pacaran buat seneng-senengnya apaan gitu? Ya maksudnya berduaan ya paling apa sih mantap-mantap gitu ya yang kalian cari ya. Gue nggak mikir ke situ sih, kayak maksudnya lu kalau dibilang pacaran tuh lebih menyenangkan, nggak juga. Kayak pacaran biar seneng-seneng, nggak juga men. Pacaran tuh banyak ribetnya daripada seneng-senengnya, ya nggak sih? Kayak lu harus ngurusin cewek lu harus antar jemput dia kalau diperlukan, lu harus chat dan lain-lain. Itu kan sebenarnya sesuatu yang effort juga. Dan itu harus lu lakukan karena lu pacaran, karena lu sayang dalam hal ini. Tapi kalau misalnya mau buat seneng-seneng doang sih, jomblo juga bisa ya. Ngapain harus pacaran gitu? Nggak tau lah, gue nggak ngerti. Mungkin gue yang terlalu polos, mungkin dunia ini emang yang udah terlalu dark gitu dan gue nggak tahu apa-apa gitu ya. Ya karena relationship tuh nggak pernah bisa ada jawaban yang pasti dan semua kembali ke orangnya dan lain sebagainya. Tapi yang terpasti adalah kalau misalnya hubungan lu udah nggak bikin lu happy, hubungan lu udah terlalu mengekang, mendingan jomblo sih. Putusin lah, ngapain sih, kayak lu hidup sendiri bisa kok, tenang aja. Mendingan hidup sendiri kan daripada lu jalan sama orang yang salah. Percaya aja itu. Gue sih mendingan kayak, wah gue nggak punya pacar nih daripada gue punya pacar tapi tiap hari gue ditonjokin mulu. Iyalah, gue mendingan gak usah punya pacar, ngapain gue ditonjokin mulu, ya nggak sih? Tapi nggak tahu ya. Ya gue juga bukan ahli, jadi ini cuma ranting aja, ngomel aja gitu. Banyak juga perspektif yang baru juga yang gue dapat dari teman-teman gue. Karena kebanyakan dari mereka tadi gue bilang ya, mereka perempuan, jadi gue banyak tuh nanya-nanya soal kenapa cewek kayak gini. Karena gue cukup penasaran kayak kenapa cewek sangat mementingkan looks banget ya. Kayak gue tahu sih seringkali cowok ngelihat, bukan seringkali ya, most of the time cowok tuh merhatiin dari looks, tapi kayak menurut pandangan gue banyak banget cewek yang terjebak cuman akhirnya dia effortnya abis buat appearance aja, buat tampangnya, buat luarnya cantiknya dan lain-lain, tapi yang dalamnya tuh nggak tahu, busuk gitu. Menurut gue sayang banget ya. Kayaknya gue udah pernah ngomong hal ini juga. Kayak gue sih sebagai manusia, kalau gue cuman dinilai dari looks gue marah gue, karena gue tahu gue punya value lain di dalam diri gue, secara sifat, secara skill gue, yang menurut gue itu jauh lebih penting daripada looks. Dan gue bukan bilang bahwa cewek harus cuekin penampilan, enggak. Lu perhatiin penampilan oke, tapi jangan sampai penampilan tuh jadi segalanya, menurut gue gitu. Karena itulah gue juga pernah nulis, karena lu terlalu berusaha cantik, karena wanita terlalu, bukan wanita ya, semuanya kayaknya, kalau terlalu berusaha cantik, maka kamu tidak siap ketika sifatmu dikritik. Menurut gue nulis itu dengan pandangan yang sama, bahwa
Kadang-kadang orang tuh gue tahu dia pengen dihargai gitu ya, mencoba cantik dan ya anything itulah, tapi sifat lu jadi jelek gitu karena lu apa-apa mengandalkan looks aja. Kalau gue ya nyari cewek nggak mungkin ya, gue nggak munafik, pasti cari yang cantik, pengennya yang cantik, yang cocok, yang enak dilihat mata. Tapi kalau misalnya secantik cantiknya sifatnya jelek sih, drop sih gue sih, enggak lah. Ya maksudnya lu pacaran tuh nggak selalu soal pandang-pandangan terus gitu ya. Kayak gue sih secantik-cantiknya orang gitu tapi dia ngeselin dan dia eh clingy banget, bikin orang males gitu, gak bisa sih. Lu kayak lu berharap itu berubah ketika lu ngelihat mukanya cantik, enggak sih, gue tetap sebel sih. Kayak gue banyak sebel sama influencer gitu. Dia cantik-cantik tapi kayak ah, banyak yang blow on gitu, kasih opini ini opini itu. Aduh, gak apa-apa, nggak salah opininya, tapi kayak ya kayaknya sih gak bener ya. Jadi buat gue itu kayak gue suka mempermasalahkan, gue bukan mempermasalahkan, gue bertanya-tanya kenapa wanita tuh fokus banget kayak menggambar alisnya gitu. Padahal menurut gue pribadi, cowok nggak pernah mandang alis lu. Cowok nggak pernah consider, gue pengen jadian nih sama cewek ini tapi alisnya gitu lagi, enggak sih. Gue rasa nggak pernah. Dan satu-satunya hal yang bikin cowok notice akan alis lu ya diri kalian. Menurut gue nih, gue pribadi, alis kalian gak usah diapa-apain, walaupun banyak botaknya gitu, walaupun gak simetris, tapi original real, that's it, udah gitu. Itu nggak mempengaruhi apa-apa gitu. Tapi kemudian kalian ngerasa insecure, terus dicukur lah atau langsung digambar sampai kayak simetris banget, dan kita jadi notice. Karena apa? Karena kan beda ya gitu ya, maksudnya rambut-rambut di alis itu kalau original sama yang digambar kan kelihatan ya. Kalau digambar kita malah jadi notice dong kalau digambar. Gue nanya itu lagi ke temen gue, terus mereka kayak nggak bisa dong ya, kita peduli gitu, kita juga ngelihat cewek-cewek lain gak mau gini. Oh, memang cewek tuh ribet ya. Gue sih kalau alis lu jelek ya bodo amat gitu. Tapi gue cowok anyway, jadi ya itu bukan salah kalian juga. Cuma gue lebih ke bertanya-tanya kenapa alis jadi sesuatu yang penting banget sih? Kenapa sih sampai pada digambar-gambar itu, kenapa? Nggak bisa biasa aja gitu. Kayak jadi pressure gitu satu sama lain. Wanita yang tadinya nggak ngerti terus kayak disuruh lo gambar alis dong, harus kayak gini-gini, akhirnya dia juga ikut-ikutan kayak anyway, appearance itu penting menurut gue, tapi jangan terjebak hanya di situ aja. Kalian punya value jauh yang lebih besar lah daripada appearance doang. Apalagi ini mau masuk bulan Maret ya, udah mau bulan 3 tahun 2021, vaksin udah mulai jalan. Gue harap kita semua segera dapet supaya mulai normal lagi, karena gue juga udah mulai kesel ya, daerah rumah gue serasa gak ada covid. Sama kayak gue kesel kayak orang yang pacaran waktu lagi covid gitu. Maksudnya pacaran demi cinta gitu, melanggar protokol keamanan, menurut gue belum banget. Gue harap kita segera pulih lah ya. Maksudnya kayak gini juga susah gitu nyari cewek, kayak bukan berarti gue lagi pengen banget nyari cewek, tapi ketika melihat opportunity-nya, gila covid gini gimana ya cara nyari pacar gitu. Teman-teman gue juga banyak yang gitu, kayak cewek-cewek ini mulai, nah gue nggak suka juga tuh kayak kalau kita jomblo terus kita jadi desperate banget sampai kayak tolong dong cariin gue cowok, cariin gue cewek. Value lu banyak men, jangan terlalu gimana ya, janganlah lu ngerendahin diri lu seakan-akan lu nggak bakal laku gitu. Kalau lu percaya diri ya lu pasti laku, tenang aja. Gak usah kayak lu desperate banget kayak yang penting adalah temen lu siapa kayak gitu. Kayak masih banyak kesempatan lu, jangan sampai lah lu cuman karena kesepian gitu, karena khawatir jadinya ketemu orang yang salah gitu. Gue takut banget loh kayak kalau misalnya nanti gue nikah terus ternyata orangnya salah, wah gila sih, kayak gimana dong. Kalian gak takut ya hal itu ya? Kalian lebih milih yang penting status nikahnya ada gitu. Gue takut sih. Gue kayak aduh gila gimana nih.
ternyata nggak cocok lagi, visi misinya beda, aduh nggak bisa cerai lagi, aduh gimana. Ya lah, karena ya menurut gue pernikahan tuh sakral ya. Kalau lu nikah terus lu mikirnya lu bakal cerai kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi sih, dia nggak usah nikah gitu. Belajar komitmen lah. Semua orang punya ini kok, makanya waktu milihnya yang benar gitu. Fondasinya dikuatin. Yang ngomong apa lagi gue? Ya jadi itu banyak teman-teman gue yang tadi gue ngomong apa lagi lupa. Ya itulah pokoknya. Yang ya mereka itu desperate. Dari desperate nyari cowok dan bla 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 bla. Tenang men. Gue pun sama. Rasa khawatir ada, iya. Apalagi cewek ya. Kayak udah umur-umurnya. Tapi ya tadi lagi. Dibandingin lagi, lu mendingan nikah. Dapat anak, status ada. Tapi orangnya salah gitu. Lu tiap hari di ngomong gak nyambung. Lu punya visi misi beda. Secara memandang keuangan beda. Memandang keluarga beda. Cara mendidik anak lu nanti beda. Ya gila lu. Makan hatinya seumur hidup. Dengan cari pelan-pelan, santai, ya berdoa yang banyak, percaya sama Tuhan makanya. Ya pasti ada, tenang. Jangan khawatir kawan-kawan. Aduh, buat gue merasa desperate nggak apa-apa, tapi kalau lu show itu ke orang kayak jadinya jelek gitu ya, kayak lu ibaratnya lu sebenarnya lagi nggak punya duit, tapi orang-orang lu tunjukin, gue nggak punya duit nih, lu ya kelihatannya kayak pengemis dong. Tapi kalau lu nggak punya duit, kemudian ya udah lu sadar aja gue gak punya duit nih, ya udah diem aja. Ya gak akan ada orang yang mandang lu pengemis. Ya, lu mau dipandang pengemis padahal lu nggak pengemis, lu cuma lagi miskin saat ini aja, bener gak sih? Jomblo lu saat ini aja, nanti lu bakal punya pacar, lu santai gitu. Jadi nggak usah terlalu desperate. Relationship nggak semanis itu men. Tapi gue respect sih sama orang-orang yang pacaran yang lama. Gue ada yang udah pacaran 7 tahun, gila loh. Udah S3 gak sih orang tuh 7 tahun? Dari awal kuliah sampai sekarang gokil. Ya gue selalu berharap ya, apapun yang kalian inginkan di dalam sebuah pacaran itu, lu gak pernah kehilangan tujuan awalnya. Kalau tujuan awalnya bener, menurut gue sih pacaran tuh gak serumit itu. Dan menghadapi segala masalahnya gak akan sepusing itu. Karena kalau lu punya tujuan yang jelas dalam segala sesuatu, apapun masalahnya, lu tetap goals oriented, lu tetap ngelihat tujuan akhirnya kemana, jadi jelas gitu, jalan keluarnya pun jelas. Tapi kalau lu pacarnya udah nggak jelas, maunya biar apa gitu, dan pacarannya sama orang yang nggak jelas juga, ya bagaimana ya? Gue berharap kita semua belajar ya, walaupun kita nggak pernah tahu siapa sih orang yang paling tepat untuk kita. Tapi di proses pencariannya kan kita semakin dewasa dan kita belajar dari kesalahan. Dari situ harusnya kita bisa semakin matang dan bisa menilai orang dengan lebih baik. Sehingga ujung-ujungnya kita ketemu sama orang yang cocok dan ya baik untuk kita. Terbaik atau enggak kita nggak pernah tahu. Mungkin kita bisanya berdoa. Tapi setidaknya kita bisa menilai cukup benar kalau kita sudah banyak belajar. Kayak gue juga suka sebel ya kalau sama ketemu cewek atau kenapa sih cewek, ketemu cowok atau cewek lah yang misalnya dia punya hubungan terus kayaknya putusnya alasannya sama mulu, masalahnya itu mulu, berarti kan dia nggak belajar ya. Kayak harusnya lu grow up dong. Kayak lu misalnya sebelumnya putus karena lu posesif, ya lu besok jangan posesif supaya lu gak putus lagi. Terus besoknya posesif lagi. Manusia kan gak bisa diubah orang lain ya. Tapi kalau lu nya mau berubah bisa. Manusia bisa mengubah dirinya sendiri. Jadi kendalinya di tangan kita gitu. Kayak menurut gue aneh banget sih, kayak lu putus atas alasan yang sama kayak orang diputusin karena dia diselingkuhin gitu. Kayak pilihannya ada dua, antara dia emang gak beruntung banget hidup gitu, atau ada sesuatu di diri dia yang bikin dia diselingkuhin, bener gak sih? Walaupun ya gue gak nyalain dia, tapi kan salah yang selingkuhnya udah pasti. Ya tetap orang yang selingkuhnya ya asshole. Tapi kalau sampai dia dalam berapa kali hubungan diselingkuhin terus, berarti ada sesuatu kan di dalam diri dia yang harus kayak, kenapa ya gue kok diselingkuhin terus? Harusnya ada itu. Jadi kayaknya harus dia belajar gitu untuk, wow kayaknya gue harus lebih gini ya.
Gitulah. Apalagi yang pengen gue bahas? Gue nggak terlalu banyak topik untuk dibahas untuk hari ini. Gue juga nggak tahu nih bakal dikasih judul apa. Ya tapi itulah, relationship tuh nggak pernah ada yang tahu. Jomblo atau enggak, jangan sampai nge-devalue lu. Nilai lu nggak dipandang dari lu jomblo atau enggak. Kita semua punya plus minus, kita semua punya keberuntungannya masing-masing. Di dalam hubungan ada kompromi. Lu harus belajar ngalah, belajar mundurin ego lu. Tapi lu menghadapi dunia berdua, jadi bebannya ditanggung berdua. Kalau lu sendiri ya ego lu sendiri. Tapi ya lu ngadapin dunia sendiri. Dan ya kita tahu ya dunia ini semakin berat dari hari ke hari. Jadi kalau kita kuat nanggungnya, kita punya tujuan yang jelas dalam menjalaninya, ya jalan. Gue rasa itu aja untuk hari ini. Sorry kalau nggak jelas pembahasannya kemana-mana. Anyway, sekali lagi ini hanya mencoba untuk konsisten. Dan terima kasih semua yang udah mendengar sampai ke episode yang sekarang 12. Kedepannya semoga lebih baik lagi, semoga lebih konsisten lagi, semoga isinya lebih jelas lagi, punya visi, dan semoga di season 2 ada bintang tamu gitu ya, bisa ngobrol, nggak cuma gue sendiri. Karena ntar gue so tau lagi, emang gue so tau sih. Ya anyway, itu aja dari gue untuk monolog Pena Senja episode terakhir di season yang pertama. Terima kasih semua yang sudah mendengar. Semoga kalian bisa tahan terus untuk dengar. Yang gak denger, yang gak usah gue ngomongin lah, karena gak denger. Anyway, itu aja dari gue, Victor. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Monolog Pena Senja. Gue Victor, ciao.